Selamat datang di The Podcast. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama seseorang yang aktif di dunia olahraga. Dan baru-baru ini dia juga terjun ke media. Bersama saya Jaing, ini dia The Podcast. Kita kenalan dulu nih sama Bang Indra. Bang Indra ya? Ya. Oke, Bang Indra seorang yang terjun di dunia olahraga, tapi akhir-akhir ini terjun juga di dunia media. Iya. Nah, sekarang kita intens ke olahraganya dulu nih. Nah. Ini gimana nih Bang Indra? Perjalanannya kenapa bisa terjun ke dunia olahraga dan gimana ceritanya? Awalnya itu memang saya itu memang hobi untuk olahraga hobi. Cuman yang akhir-akhir berapa tahunnya itu saya menekunin di bidang olahraga angkat berat. Oh, angkat berat. Nah, tadinya saya cuman ikut nge-gym untuk sehat. Ya. Setelah beberapa tahun saya mengikuti, tertarik. Kenapa enggak sih kalau memang punya kemampuan untuk di bidang itu? Jadi awalnya biasanya karena tertarik ya, karena tertarik. Hobi ya. Awalnya hobi. Karena memang habit ya olahraga itu sesuatu hal yang harus ditekuni Bang Indra. Betul, iya. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Benar, itu harus menjaga kebugaran kesehatan. Iya. Biar imun tubuh itu tetap stabil. Wah, betul sekali. Karena kalau misalkan di tengah-tengah pandemi ini imun kita lemah, ya akan sangat mudah sekali terserang penyakit. Benar. Dan yang pasti harus sugesti positif dong. Pastinya. Nah, itu dia. Seperti itu. Nah, ini awalnya karena habit, karena hobi, terus terjun ke dunia olahraga langsung angkat besi. Angkat berat. Angkat berat ya. Angkat berat itu kan termasuk ke dalam jenis olahraga yang cukup ekstrim ya. Menurut orang ya. Menurut yang ngelihat. Iya, kalau menurut saya sebagai orang yang ngeliat, karena jujur saja kalau angkat besi itu menurut saya angkat berat. Wah, luar biasa itu. Kalau saya jujur aja nggak berani ya olahraga ke situ. Kenapa? Karena ya memang mungkin satu pertama nggak hobi, nggak habitnya juga, terus ya kurang ini aja, menurut saya kurang passionnya nggak dapet di situ saya olahraganya. Begitu. Ya, saya lari dari kenyataan biasanya. Tapi pada dasarnya tuh kalau kita menekunin dan hobi, perjalanannya tuh akan enjoy atau kita nikmatin, tidak ada beban. Seperti saya, perjalanan saya tuh 2004 saya sudah mengenal besi. 2006 tuh saya sudah menekuni dan masuk ke dunia olahraga angkat berat itu sendiri. Jadi 2006 saya mulai aktif sampai saya mengikuti Porda pertama saya itu 2014 ya. 2014 Porda pertama saya itu di Porda Banten. Porda Banten. Nah, dan di situ saya mendapat 3 perak 1 perunggu. Wow. Biasa. Tapi perjalanan saya untuk menuju ke Porda itu tidak segampang dan tidak seenak yang dilihat orang. Oh iya pasti. Saya harus ada perjuangan dari ekonomi, dari pola makan, dari sisi kehidupannya sehari-hari kan gitu. Tapi karena kita memang hobi dan kita mencintai olahraga ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai saat ini. Wow. Terakhir saya itu ikut yang Porda Jabar 2018 kemarin di Kabupaten Bogor. 2018 kemarin. Iya. Dan itu memang harus punya planning ke depannya tuh. Oke. Nah, itu kan tadi sudah ikut beberapa di event di tahun 2004, 2018 ya. Oh, ikut event. Nah, kita ngomongin ke olahraga dulu nih. Iya. Jadi untuk olahraga itu pasti ada yang namanya pola makan. Betul. Terus kemudian kita disiplin latihan. Nah, disiplin latihan sama tidur. Gaya hidup dan tidur ya. Iya. Nah, itu masuk ke gaya hidup ya. Itu gimana nih? Bang Indra, bagi tipsnya dong buat kita. Kalau itu balik lagi ke individu masing-masing. Seperti apa sih Pak dia maunya dalam berolahraga? Apakah cuman mau cari sehat? Atau memang dianya ada target yang dituju? Karena sesuatu hal kalau ada target pasti sungguh-sungguh dan disiplin. Ya. Kalau orang mau olahraga, ini tujuannya apa nih? Ya, apa mau? Kadang kan gini Bang Indra ya, mohon maaf. Orang yang olahraga kadang ada yang cuma ikut-ikut aja. Betul. Ada yang cuma ikut-ikut aja, terus ada yang pengen sehat. Ada yang pengen sehat dan ada ngikutin tren. Ya. Nah, karena ya kayak gitulah. Nih menurut Bang Indra gimana nih?
Kalau menurut saya tuh ya bagaimana kitanya mau dibawa kemana arahnya. Oke. Kalau saya pribadi, saya memang menekunin olahraga ini. Walaupun dilihat orang tuh ekstrim, maksudnya iya. ini seram Ekstrim. sekali. Kok ngangkat sampai berat-berat? Tapi ya memang karena kita hobi, kita suka, kita cintai, jadi no problem, gak ada masalah. Walaupun setiap latihannya sedikit banyaknya pasti ada lah ininya cederanya, tapi itu nggak masalah. Ya, kadang Biasa. biasa ya. Nah, sekarang kita ke latihannya nih Bang Indra Nah. nih. Gimana nih Bang Indra untuk porsi latihannya sendiri? Programnya ya, latihan. Program-programnya. Kita bicara program ini bicara atlet apa yang umum. Kita bicara umum dulu deh. Kalau umum itu kebanyakan orang kan hanya untuk kebugaran dia atau untuk kesehatan. Betul. Dan ada juga yang mereka targetnya itu untuk pembentukan tubuh. Oke. Balik lagi ke programnya. Kalau kita memang sungguh-sungguh dan memang ada target untuk pembentukan tubuh, mungkin tuh program dan pola latihannya pasti berbeda sama yang kita hanya untuk mau sehat saja. Oh iya. Ya. Kalau yang mau sehat saja mungkin ya seminggu 3 kali cukup lah. Seminggu 3 kali Dengan untuk biar sehat. dengan pola makan yang seadanya sesuai dengan ekonominya. Nah, tapi kalau kita penuh dengan target, itu pasti ada program-program latihan yang benar-benar yang harus kita jalanin. Pola makannya harus disiplin. Dari program latihan juga harus disiplin. Tidak bisa seperti yang orang biasa umum Makan latihan. sembarangan ya. Nah, ini kan kalau kita udah giat olahraga ya lemak-lemak kayak goreng-gorengan gitu kan. Itu gimana Bang Indra? Kalau itu kita jaga, ada porsi-porsinya sih sebenarnya. Ada porsinya. Mungkin Tidak harus ada aturan yang begitu wajib, enggak lah. Ada porsinya. Kalau kita ini diangkat berat ini namanya kan powerlifting, ya kan, angkat berat. Jadi dia lebih dominan itu lebih ke power, kekuatan, tenaga, lebih dominan ke sana. Dan powerlifting ini kan ada bermacam kelas, terlihat dari berat badan tubuhnya. Jadi ada kelasnya, yaitu dia ada tiga program yang harus dipertandingkan di dalam suatu event itu. Oke. Atau Yang pertama apa nih? yang pertama itu kalau di angkat berat itu ada squat, angkatan squat itu, yang jongkok berdiri lagi. Berdiri, oke. Squat. Terus yang kedua itu dia ada bench press. Bench press yang tidur sambil ngangkat tuh. Yang begini. Oke. Nah, yang ketiga itu deadlift namanya. Deadlift itu apa? Deadlift itu apa ya? Jadi posisinya itu beban itu di bawah, kita angkat sampai setinggi seperti ini. Oh, segini ya? Okay. Dengan ada aturan-aturan dari panitianya, dan itu harus kita ikutin supaya angkatan kita itu benar. Ada nilai. Jadi yang dinilai cara mengangkatnya, terus teknik pengangkatannya. Sama kuat apa enggak nih? Ya, kan dia kalau diangkat berat ini kan yang dinilai itu siapa paling berat angkatannya. Bukan siapa paling ganteng, tapi dia paling berat angkatannya. Dan itu akan dikasih 3 angkatan, 3 kali ngangkat. 3 kali ngangkat. Didispensasikan 3 kali ngangkat. Jadi kalau satu gagal ada 2. Jadi dalam angkatan ketiga itu beratnya seberapa, itulah yang dinilai. Kalau diangkat berat. Ya, untuk porsinya nih, untuk yang pertama beratnya berapa nih? Ya, contoh ya, kasih contoh aja deh. Tergantung kita startnya mau berapa dulu nih. Ya. Oke, berapa Bang Indra biasanya berapa nih? Kalau saya startnya itu kemarin itu squat itu 250. Wow. 250 kilo. Start pertamanya. Gila. Start pertamanya. Jadi ya masing-masing pasti punya teknik dan trik sendiri-sendiri. Iya iyalah. Karena kan di situ yang dinilai angkat terberatnya. Gila. Siapa yang paling berat dia yang menang kan gitu. Seperti itulah. 250 kilo loh. Itu paling ringan. What? Tapi ada lagi beban yang paling berat. Ada sampai di Indonesia tuh ada sampai hampir 400 ya? Ada. 400. Hampir 400 ada. Dan itu memang ada.
itu untuk angkat berat dari Bang Indra start dari 250. Saya jangan kebayangin jauh dulu dah. Ekspektasi saya ke 50 dulu deh. Ya, 50 dulu ini kayaknya gimana gitu. Tapi kan itu semua balik lagi ke pola latihan dan program. Nah, ini yang penting poinnya. Pola Kalau latihannya. pola latihan itu kan kita harus disiplin. Yang pertama, yang kedua pola makannya, istirahatnya, suplemennya. Itu semua tidak boleh lepas. Karena kita membutuhkan power kan. Betul. Di situ yang utamanya sebenarnya. Dan program yang kedua, program. Jadi dia itu tidak semata-mata hanya langsung latihan angkat berat, enggak. Pasti ada program-programnya dari nol. Dari nol. Iya, dari nol. Oke. Ini sekarang kalau olahraga itu apa yang sekarang ini kan lagi rame-rame nge-gym juga tuh. Nah ya, lagi booming ya, lagi booming. Nah, booming nih nge-gym nih. Saya juga sebenarnya pengen, cuman belum ada niat aja. Nah, ini orang-orang kadang nge-gym nih buat kita kan kalau misalkan saya mau menggedein otot bicep atau otot dada itu kan ada teknik-teknik tersendirinya itu gimana tuh? Ada tadi. Itu kalau itu balik lagi ke pola postur tubuh masing-masing membernya ya. Karena setiap manusia itu bentuk tubuh itu kan berbeda-beda dan kelebihannya juga beda. Ada orang yang 2 minggu latihan dia tangannya bisa gede kan gitu, maksudnya ada kelihatan gede lah. Ada juga yang sebulan 2 bulan belum kelihatan. Jadi balik lagi kita ke programnya, ke makanannya, ke suplemennya. Yang pasti yang pertama itu ya hobi dulu lah, diniatin. Niat dulu. Niat baru kita jalani. Nah, mau kemana arahnya nih kan gitu. Pembentukannya apa dulu kan gitu. Ya, kalau untuk dada berarti kita intens ke situ ya kan, gimana caranya untuk tekniknya segala macam pasti ada kan. Nah, itulah gunanya pelatih itu kan karena untuk teknik yang benar. Ya, mentor ya gunanya mentor di situ. Iya. Dan kadang-kadang orang kalau misalkan olahraga itu yang saya perhatikan tuh mereka nih olahraga. Tapi mereka yang lain gak dijaga nih kayak tidur, pola makan, terus gaya hidup. Ini pengaruhnya sangat besar sekali. Kalau itu udah pasti jelas karena kalau aturan-aturan yang dilanggar pasti tidak ada keuntungan dan tidak ada fungsi jadinya. Percuma kita olahraga. Jadi olahraga itu hanya untuk sebatas cari keringat berarti. Iya. Kalau mau cari keringat kita nggak usah olahraga, nyapu aja kan, angkat-angkat besi kan. Seperti itu kira-kira. Harus kita niatin dulu lah. Apapun bentuknya itu harus niat dulu. Iya. Oke, itu. Apalagi di sekarang ini COVID ya kan. Oh iya benar. Itu olahraga itu utama. Sebenarnya yang utama wajib sebenarnya untuk menjaga imun tubuh agar tetap kondisi kita fit terus dan daya tahan tubuh kita maksimal. Ya, karena virus corona ini kalau misalkan sistem imun kita kuat nih, dia itu akan mati dengan sendiri atau akan dihajar oleh sistem imun. Iya, benar. Jadi kalau misalkan sistem imun kita lemah ya kita kalah. Jadi di dalam tubuh kita kan ada perperangan ya antara sistem imun sama si virus. Kalau misalkan sistem imun kita lemah, ya kalah sama virus. Ya, makanya itulah gunanya kita harus pola hidup sehat dan olahraga. Karena saya konsultasi beberapa dokter. Kalau kita masih mau makan enak, kita harus olahraga. Gunanya untuk apa? Karena untuk pembakaran lemak di tubuh dan fisik juga stabil jadinya. Iya. Pembakaran lemak dan fisik stabil. Nah, sekarang ngomongin lemak. Ya, lemak itu kan penting karena lemak itu kan tenaga ya. Oke. Dengar. Nah, kita bisa menurunkan berat badan instan. Nah, ini banyak sekali yang masuk ke otak saya, masuk ke telinga saya gitu. Cara menurunkan berat badan yang instan. Nah, kalau Bang Indra sendiri gimana nih? Menurunkan berat badan tapi cepet gitu, nggak pakai lama. Yang pernah saya alamin pada waktu mau pertandingan, di situ itu diangkat berat itu kan sebelum bertanding itu kita ada timbang berat badan namanya. Oh iya. Untuk menyesuaikan kelas. Pada saat itu berat badan itu overweight. Lebih. Berarti kita harus bisa menurunkan, harus sesuai dengan berat badan dan kelasnya supaya kita ikut bertanding. Tapi pada saat itu kan memang kita overweight, nggak bisa masuk ke kelas yang kita tuju. Contohnya berat badan 75.
77. 77. Sorry. Oke. Kita main di kelas 75 atau 74. Otomatis tidak bisa karena kuliah bareng. Bagaimana caranya kita menurunin sehari itu harus bisa sesuai dengan berat yang mau kita ini kan kita jangkau. Nah, itu gimana tuh Bang Indra? Untuk pada saat itu kita bingung juga sih, kok bisa ya gitu kan, bisa nggak sih gitu ya. Iya. Akhirnya kita mencoba sama pelatih saya, coba dari pagi itu kita pola makanan dikurangin pola makannya, kita banyakin protein dan buah, dan minum cairan seperti air mineral itu nggak terlalu banyak. Dan jam 12 siang itu saya itu harus berjemur sampai jam 2 sore. Sampai jam 2 berarti 12 1 2 2 jam. 2 jam. 2 jam tuh. Oke, 2 jam berjemur. Dan itu dilakukan sampai mau saat pertandingan. Itu pola makannya benar-benar dijaga, dikurangin. Porsinya dikurangin. Dikurangin semua. Alhamdulillah pada saat penerimaan berkurang memang ya. It's work, 75 pas ya kan. Jadi emang dilakukannya secara serius dan benar-benar gitu. Kalau kita memang harus memenuhi target gitu. Dan kalau misalnya kita menerapkan apa yang Bang Indra sebutkan tadi, yang menurunkan berat badan secara cepat, itu berkelanjutan, itu impact-nya gimana? Impact-nya itu balik lagi ke kita, kedisiplinan kita. Kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan tubuh dan aktivitasnya. Kalau memang kebutuhan tubuh protein, karbohidratnya, pola istirahatnya, mudah-mudahan insya Allah kalau kita serius bisa dengan kesungguhan ya, niat tadi tuh bisa terlaksana karena sudah terbukti. Yang penting kita harus menjaga kesehatan juga sih. Jangan memenuhi target abis itu kita sakit. Iya, kadang gini loh, ada Bang Indra yang diet nih, program diet. Nah, ini menarik nih. Orang kadang berlomba-lomba untuk diet, khususnya buat para kaum hawa nih biasanya yang paling kayaknya ada lemak dikit lah, udah rewel, ada gimana cara diet, bahkan ada yang sampai dietnya ekstrim banget. Nah, ini kan malah jadinya penyakit. Rusak ya. Rusak. Sebenarnya diet boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kita harus tahu aturan. Kita harus tahu seperti apa program, seperti apa kondisi tubuh kita. Yang pertama, yang kedua itu kita harus dibarengin dengan olahraga. Tidak ada orang diet tanpa olahraga itu pasti berakibat kan nanti bahaya. Jadi harus semua dibarengin biar balance jadinya. Jadi jangan percaya misalkan, wah minum ini langsung diet, langsung kurang berat badannya kayak gini. Kadang kan suka kayak gitu loh. Bukan jangan percaya, tapi secara logikanya saja gitu. Kan itu berarti instan. Iya. Kalau bisa kita jangan instan, tapi kita harus dibarengin juga dengan olahraganya. Pola makan, suplemen atau obatan itu tapi olahraga. Proses ya. Proses. Semua itu kan butuh proses. Bener. Kayak Bang Indra aja kan bisa angkat besi juga nggak mungkin ini kan. Nggak berat ya, dari nol saya dari batang doang latihannya, dari sampai ada beban. Iya. Oke, Bang Indra nih ngomongin media, tadi juga Bang Indra sempat ke media. Berarti sekarang 3 tahun di media nih. Saya lagi fokus di media sekarang. Tapi nanti deh kita ngobrol di medianya, mungkin di lain kesempatan ya. Karena kalau udah ngejabat media ini bisa debatnya panjang. Kebetulan saya juga baru karena mungkin ada sedikit hobi itu. Hobi di media. Di media hobi. Seperti apa sih tantangan bagi saya? Tantangan baru ya. Makanya kita buka media sendiri. Oh, luar biasa. Oke, Bang Indra, terima kasih nih udah mampir di podcast. Siap. Sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan tips-tipsnya. Mudah-mudahan dengan ada acaranya The Podcast ini bisa sedikit memberikan inspiring stories untuk para penonton. Yoi. Untuk lebih memperhatikan lagi terhadap kesehatan. Betul. Karena itu penting. Karena yang penting di dalam kehidupan ini sehat yang utama. Wow, luar biasa. Oke, thank you Bang Indra. Siap. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan The Podcast dan nantikan The Podcast selanjutnya. See you.